semuanya Pemirsa, ya. kita Terima kasih. akan lanjutkan informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi ini terkait dengan seekor harimau Sumatera yang menewaskan satu orang warga desa Tunggal Jaya. Ini jadinya membuat heboh dan di muko-muko Provinsi Bengkulu dan akhirnya menjadi ketakutan bagi warga di sana. Viral ini videonya karena korban ditemukan di areal perkebunan dengan kondisi tubuh penuh luka cakaran dan gigitan dari harimau tersebut. Hingga kini warga di muko-muko masih merasa takut karena harimau Sumatera ini masih berkeliaran dan terlihat oleh warga yang berada di kawasan perkebunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muko-muko pun terpaksa meminta beberapa sekolah SD, SMP untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Sementara itu, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA telah menempatkan sejumlah perangkap dan kamera pemantau di beberapa lokasi yang dicurigai sering dan disinggahi oleh harimau. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana sudah terhubung dengan kami Bapak Hifzon Zawahiri selaku Kepala BKSDA Bengkulu. Selamat pagi Pak Hifzon. Selamat pagi. Pak, kita pengen tahu bagaimana kondisi terkini di sana pasca ditemukannya seorang warga yang tewas akibat diterkam oleh harimau. Seperti apa kemudian langkah antisipasi agar tidak kembali jatuh korban yang lain, Pak? Baik, terima kasih. Saya bicara sedikit tentang terjadinya kronologis. Itu tanggal 7 di Desa Tunggul Jaya. Itu kita dapat berita terjadi konflik interaksi negatif manusia dengan harimau, yaitu dengan meninggal satu orang diterkam harimau, yaitu atas nama Ibnu Oktavian, berusia 22 tahun. Itu di Desa Tunggul Jaya. Kemudian dari info tersebut, kami dari BKSDA Bengkulu menurunkan tim ke lapangan sekaligus juga mengidentifikasi di lokasi kejadian termasuk lokasi-lokasi yang ada di sekitarnya. Di mana kami di Tunggul Jaya itu memasang kandang jebak termasuk kamera trap. Kemudian kami juga melaporkan itu di Desa Mekarjaya juga memakan satu ekor sapi. Kemudian kami juga memasang kandang jebak di Desa Mekarjaya. Kemudian di Desa Sidodadi juga kami pasang kandang jebak karena di daerah tersebut juga ada jejak harimau. Tetapi di Desa Sidodadi ini kami mengalihkan kandang jebak kami dan kamera trap kami karena di terakhir harimau ini berputar-putar di daerah areal PT Agromuko. Jadi kami pindahkan untuk yang ketiganya dari Sidodadi kandang jebak tersebut ke PT Agromuko. Demikian. Ini artinya Pak Hifzon, harimau ini masih berkeliaran ya Pak. Apakah tidak bisa dideteksi wilayah mana saat ini keberadaan harimau ini Pak? Kita hanya bisa mendeteksi dari jejak yang kita temukan di lapangan selama ini. Tetapi kita akan mencoba nanti ini dalam 1-2 hari ini, kita akan menggunakan drone yang menggunakan panas, dengan berdeteksi panas. Mudah-mudahan dengan cuaca yang baik, kita dapat mendeteksi kondisi harimau di mana posisinya. Karena dengan cuaca yang sangat ekstrim sekarang ini ya hujan, licin dan sangat susah sekali kondisi di lapangannya. Sementara itu Pak, kalau dari identifikasi sementara ini harimau-nya berjumlah berapa? Apakah lebih dari satu? Sementara ini individu satu yang kita identifikasi dari kamera trapnya yang tergambar dalam kamera trap. Sementara itu upaya dari BKSDA untuk memasang perangkap kembali menangkap harimau Sumatera ini apakah salah satu upaya untuk melestarikan, karena harimau Sumatera kan salah satu hewan yang cukup dilindungi di sana Pak. Seperti apa Pak? Benar, harimau Sumatera hewan yang sangat dilindungi dan memang jumlahnya makin menurun. Jadi kami akan melakukan evakuasi terhadap harimau yang memang betul nanti masuk kandang jebak. Nanti kita akan koordinasikan ke pimpinan kami di Jakarta, dalam ini eselon 1 kami Dirjen KSDAE, bagaimana arahan dari pusat terhadap harimau tersebut. Dan juga dalam pelepasannya nanti akan kita lakukan kajian-kajian. Ya, Mbak Mila?
Ya, tapi kira-kira apa penyebab dari harimau ini mengganggu warga, Pak? Apakah benar karena penipisan hutan dan pengambilan wilayah dari harimau ini, Pak? Betul, dapat kita katakan bahwa areal-areal harimau tersebut memang sudah banyak yang terbuka dan juga yang lebih eh, yang mengkhawatirkan itu pakan yang tersedia di kawasan-kawasan tersebut. Sehingga harimau-harimau tersebut keluar dari kawasan menuju kawasan masyarakat yang memang di daerah sekitar ini banyak artinya hewan-hewan yang ternak yang diliarkan. Dalam hal ini sapi di daerah di Kabupaten Mukomuko ini. Kami juga selain melakukan memasang kandang jebak dan kamera, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Baik. agar hewan-hewan yang selama ini diliarkan itu agar segera dikandangkan. Karena ini akan memicu sekali harimau untuk datang ke daerah-daerah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hifson atas penjelasannya. Kita berharap agar harimau ini bisa segera diamankan ya, agar tidak juga Betul. menakut-nakuti warga Tidak dan harimaunya juga bisa hidup dengan tenang tenang. di hutan.